Shalom adik-adik KKN. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama Guru Geri. Halo adik-adik dan Guru Dia. Hai. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita mau angkat satu lagu penyembahan kita. Selamat pagi Bapak. Yuk semua ambil sikap yang baik. Kita mau datang sama Tuhan. Lipat tangannya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau angkat lagu ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau berdoa, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat berkat penyertaan-Mu di pagi hari ini, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai kebaktian ini, kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, agar boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di atas segalanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, Guru, Ya Guru. gimana kalau kita sapa dulu adik-adik kita ini? Ayo Guru, kita sapa Guru. Oke, kita sapa dulu ya. Shalom adik-adik. Shalom Guru. Wah, kayaknya masih kurang semangat kan Guru? Masih kurang semangat Guru. Iya Guru, gimana kalau kita sapa dulu per kelas Guru? Ayo Guru. Kita lihat mana lebih semangat, kelas balita atau kelas kecil. Oke, kakak sapa dulu kelas balita ya. Shalom balita. Shalom Guru. Nah sekarang Guru mau sapa yang kecil ya. Pasti lebih semangat kan? Shalom kecil. Shalom Guru. Udah semangat ya Kak? Iya Guru, kayaknya semuanya sudah bersemangat, semangatnya sudah membara. Untuk lebih bersemangat lagi, kita mau bergirang, kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi, saya bergirang. Yuk semua tepuk tangan ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang,
saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam nama Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Oke, stop dulu, stop. Kenapa guru? Kayaknya lebih semangat kalau kita buat pembagiannya, guru. Gimana itu guru? Nanti yang perempuan dulu, saya bergirang, baru disaut sama laki-laki, mengapa kau bergirang. Oke, bisa Oke, ya? guru, bisa guru. Bisalah guru. Oke, kita mulai yuk. Oke, ingat ya, cewek dulu. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya Yuk, anak semuanya. Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam nama Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Nah guru, sekarang Tuhan mau mengetuk hati adik-adik kita guru, biar semuanya makin semangat memuji nama Tuhan guru. Iya, guru. Sama kayak lagu kita ini guru. Kita mau mengangkat lagu pujian kita, Tuhan mengetuk hatimu. Yuk, Semua tepuk semangat tangan, ya. ya. Tuhan Anak Tuhan. mengetuk hatimu, anak Tuhan. Tuhan mengetuk hatimu, anak Tuhan. Oh anak Tuhan, apa jawabmu? Tuhan mengetuk Yuk, anak hatimu. Tuhan, jawabnya apa? Ku jawab ya, ya, kurang kuat. Ku jawab Ya, ya. kurang kuat. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Anak balita. Tuhan mengetuk hatimu, oh balita. Tuhan mengetuk hatimu, oh balita. Oh balita, apa jawabmu? Tuhan mengetuk. Ayo, balita, jawabnya apa? Ku jawab ya. Kurang kuat. Ku jawab ya. Kurang kuat. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Anak kecil. Yo, anak kecil keras suaranya ya. Tuhan mengetuk hatimu, oh kecil. Tuhan mengetuk hatimu, oh kecil. Oh kecil, apa jawabmu? Tuhan mengetuk. Ayo, anak kecil hatimu. jawab. Ku jawab ya. Ya. Kurang kuat, Ku jawab ya. kurang kuat, Ku jawab ya Tuhan. kurang, Ku jawab ya Tuhan. kurang. Ku jawab ya. Oke, nah sekarang kita mau bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Bangkit berdiri, jangan ada yang malas-malasan lagi. Ayo, kita mau nunjukkan kasih Yesus itu manis dan indah. Kalau manis dan indah, kira-kira apa lagu kita ini, guru? Kamu tahu? Kurang tahu guru, yang mana guru? Oke, karena guru juga kurang tahu, kita mau bernyanyi kasih Yesus manis dan indah. Yuk berdiri ya. Yuk kita buat gerakannya sama-sama ya. Ikuti guru ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Lebih dalam. Lebih
lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Kita ulangi Yesus. sekali lagi, lebih semangat lagi, oke? Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Lebih dalam. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Nah, adik-adik, kita masih berdiri. Kita mau angkat satu lagu pujian kita lagi. Dengar, Dia Panggil Nama Saya. Yuk, masih semangat ya. Jangan ada yang lemas-lemas. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Kita mau angkat lagu ini sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oke, semuanya sudah boleh duduk. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya ambil sikap yang baik, duduk yang sopan. Kita mau undang Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Kita mau bernyanyi seperti rusa rindu. Kita ambil sikap berdoa kita yang baik. Kita mau menyembah Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua dalam sikap berdoa, sikap yang sopan kepada Tuhan, sikap yang baik, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami anak-anak Tuhan. Tuhan yang jaga kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu kami yang akan membawakan firman pada saat ini. Tuhan yang memberkati dia, kiranya apa yang ia katakan boleh kami terima dengan baik. Dan itu semua Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, amin. Semua ambil Alkitabnya. Kita akan membacakan Alkitab dulu ya. Nah, bahan Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10. Ayo adik-adik yang di rumah kita buka 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kakak baca, kalian yang di rumah juga baca ya. Yang belum boleh membaca, boleh dengarkan gurunya. Oke, kita mulai 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lalu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangkitlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Ya, terima kasih adik-adik yang sudah membacakan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, saat ini adik-adik tahu nggak apa itu tema kita hari ini? Lewat bahan kita. Ada yang tahu? Nah, kalau belum ada yang tahu, sebelum kakak kasih tahu, kita saksikan ya cerita video berikut ini. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan.
Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, adik-adik sudah tahu kan, sudah nonton kan videonya. Nah, kira-kira tema kita hari ini apa ya adik-adik? Ya, benar sekali. Hari ini tema kita itu tentang Samuel. Apa adik-adik? Iya, Samuel. Tadi kita sudah menontonnya, kita lihat siapa nama ibu dari Samuel. Ayo. Iya, nama ibu Samuel itu adalah Ibu Hana. Iya, ibu siapa? Ibu Hana. Nah, siapa nama bapak dari Samuel? Wah, pintar sekali ya adik-adik. Nama bapak Samuel itu adalah, iya, Bapak Elkana. Iya. Nah, dulu Ibu Hana sama Bapak
Elkana ini lama untuk mendapatkan Samuel, lama untuk mendapatkan seorang anak. Nah, tapi Ibu Hana terus selalu berserah kepada Tuhan. Ya, dia selalu berdoa kepada Tuhan, meminta seorang anak. Nah, sampai-sampai di dalam doanya dia berjanji kepada Tuhan, apa adik-adik? Iya, kalau dia punya anak, dia akan mempersembahkan anaknya untuk melayani Tuhan. Iya. Nah, maka Tuhan pun mengabulkan Ibu Hana dan Bapak Elkana. Dia mendapatkan seorang anak yang diberi nama Samuel. Nah, setelah Samuel hampir semakin besar, maka Ibu Hana dan Bapak Elkana pergi ke gereja, pergi ke bait Allah untuk menyerahkan Samuel. Iya, untuk melayani Tuhan. Dia menempati janjinya kepada Tuhan. Nah, di dalam rumah Tuhan, siapa di dalam Alkitab? Nama imamnya, nama orang yang ada di dalam Alkitab. Siapa di rumah Tuhan? Iya, di situ ada dijumpainya Bapak Eli. Iya, benar sekali adik-adik. Bapak Eli, Imam Eli. Nah, Bapak ini dia itu sudah tua, ya. Matanya pun sudah kabur. Ya, makanya di malam hari orang ini tidur, ya. Tidur di rumah Tuhan, dan Samuel mendengar suara. Apa suaranya adik-adik? Iya, ada yang panggil dia. Samuel, Samuel, katanya. Bangunlah dia. Dilihatnya lah, enggaklah Bapak Eli tadi yang bangunkan aku, dipanggilnya aku. Jadi si Samuel pergi untuk menjumpai Bapak Eli. Nah, iya Pak, Bapak tadi panggil aku, kata Samuel. Loh, Bapak Eli bingung adik-adik. Siapa yang panggil Samuel ya? Bapak enggak panggil kamu Samuel. Udahlah, tidur kembali ya, kata Bapak Eli. Jadi tidur lagi Samuel. Waktu tidur dia, dengarnya lagi ada suara. Dipanggil pula Samuel tadi. Samuel, Samuel. Wah, bangun lagi dia adik-adik. Dijumpainya lagi Bapak Eli. Iya Bapak, Bapak panggil aku. Apa tadi? Bapak Eli juga heran lagi. Gak ada aku panggil kamu nakku, kata Bapak Eli. Udah tidur lagi lah katanya. Oh, langsung lagi lah tidur si Samuel tadi. Yang ketiga kalinya dipanggil lagi Samuel. Samuel, Samuel. Bangun lagi dia adik-adik. Dijumpainya lagi Bapak Eli. Ya, dijumpainya lagi Bapak Eli. Iya Bapak, apa tadi Bapak panggil aku? Wah, nah akhirnya Bapak Eli pun tersadar adik-adik. Jangan-jangan ini adalah suara Tuhan. Jangan-jangan Tuhan yang memanggil Samuel. Nah, maka dibilang Bapak Eli lah kepada Samuel. Kalau nanti masih ada yang panggil Samuel, bilang, apa katanya adik-adik? Coba baca ayat yang ke-9. Apa katanya? Ayat yang ke-9. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Dan yang keempat kalinya Tuhan berbicara kepada Samuel. Wah, hebat ya Samuel. Bagaimana Samuel bisa berbicara kepada Allah, bagaimana Samuel berbicara kepada Tuhan. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik. Pernah nggak dengar suara Tuhan? Misalnya nih, Alicia, Axel, di mana kamu? Kata Tuhan,
JJ, Jordan, kata Tuhan. Di mana? Ada yang pernah mendengar? Wah, belum ya adik-adik. Jadi pertanyaannya, bagaimana Kak caranya untuk mendengar suara Tuhan? Wah, bagaimana caranya adik-adik? Melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Makanya adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Nah, harus rajin membaca Alkitab. Karena suara Tuhan, isi hati Tuhan ada di dalam Alkitab. Nah, misalnya kalau kalian baca, nanti di dalam Alkitab ada tertulis, taatilah orang tuamu. Nah, itu suara Tuhan adik-adik. Ya, kalau kita disuruh mentaati orang tua kita, berarti kita harus mendengarkan apa yang dikatakan orang tua kita. Bukan hanya orang tua kita, orang yang lebih tua juga kita harus dengarkan. Kalau disuruh mama bapak kita nanti, misalnya mama kita, ya, Alvin, Emily, ambil dulu teh kunakku. Jadi langsunglah kita pergi, kita ambil tehnya. Ini mama, kita bilang. Itu tandanya kita mendengarkan suara Tuhan adik-adik. Iya, benar sekali ya. Nah, kalau misalnya datang lagi bapak kita, nakku kemana kami itu? Ke kedai pak, pakai masker du, kata bapak. Jadi kita harus taat kepada bapak kita. Kita pakai masker. Kemanapun kita harus pakai masker untuk saat ini. Iya, benar adik-adik. Nah, misalnya lagi nih, kita baca lagi di dalam Alkitab kita. Kita baca nanti ada pula tertulis di dalam, kasihilah saudaramu. Wah, itu suara Tuhan. Jadi kita harus mengasihi, harus saling menyayangi. Iya, sayang sama bapak, sama mama, enggak berantem-berantem sama abang, sama kakak, enggak cengeng-cengeng, enggak suka marah-marah sama mama, sama bapaknya. Iya, harus sayang sama bulang, sama kakeknya. Itu baru tandanya kita mendengarkan suara Tuhan. Iya. Lalu adalah anak kecil yang tanya, kayak mana kita kalau bicara sama Tuhan, Kak? Wah, kalau berbicara sama Tuhan bagaimana adik-adik? Iya, kita berdoa. Iya, berbicara sama Tuhan, kita berdoa. Apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan? Iya, didoakan. Iya, sama seperti Samuel ini tadi, ya. Sama seperti Samuel ini tadi. Bagaimana dia menjadi orang yang percaya, orang yang patuh kepada Tuhan, hingga besarnya nanti dia akan menjadi orang yang hebat. Sama seperti kita juga mau seperti tokoh Alkitab ini. Ya, kita mau juga seperti Samuel ini tadi, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan kita haruslah lakukan apa isi firman Tuhan. Bisa adik-adik? Bisa ya? Bisa. Oke, amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar tadi Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman Tuhan di dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajari kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik, boleh menjadi anak-anak yang boleh mendengarkan apa kata Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, untuk mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan.
menutup kebaktian kita mau berdoa persembahan sekaligus doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kebaktian kami pada saat ini. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk kesehatan anak-anak Tuhan, khususnya anak balita, anak kecil, Tuhan yang selalu memberikan kesehatan kepada adik-adik kami ini Tuhan, selalu memberikan sukacita kepada adik-adik kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekolahan adik-adik kami ini Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan semangat di dalam persekolahan mereka, Tuhan yang selalu memberikan sukacita, Tuhan yang selalu memberikan kepintaran kepada adik-adik kami ini Tuhan, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, boleh menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang selalu memberikan sukacita kepada mereka, Tuhan yang selalu memberikan rezeki kepada mereka, dan Tuhan yang selalu memberikan kesabaran kepada mereka di dalam mendidik kami anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan yang selalu memberikan semangat, sukacita di dalam pelayanan mereka Tuhan. Biarlah di dalam pelayanan mereka tetap selalu memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar tadi juga kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Tuhan yang berkati persembahan kami ini Tuhan. Dan terimalah persembahan kami ini sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan saja. Dan kami berdoa Tuhan untuk seluruhnya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Seperti di doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita mau bernyanyi satu lagu lagi, Happy Cuci Tangan. Yuk kita buat gerakannya ya. Happy ya, saya senang rajin cuci tangan. Makan buah-buahan, jagalah kebersihan, virus pun tak bisa melawan. Happy ya, saya senang rajin cuci tangan. Makan sayur-sayuran, jadi imun tambahan, virus pun tak bisa melawan. Selamat hari Minggu adik-adik KKR. Sampai jumpa di kebaktian minggu depan. Dadah. Kasih Yesus manis dan